Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah ya fattahu ya alim. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, pada pertemuan kali ini aku ingin mengetengahkan satu tema dengan judul susah jadi manusia. Ya, susah jadi manusia. Headline ini identik dengan gambar yang terpampang di layar monitor. Sangat tidak masuk akal kalau seekor kera ingin berubah wujud menjadi manusia. Memang menurut para ilmuwan seperti Charles Darwin dengan teori evolusinya, dia mengatakan bahwa manusia berasal dari kera atau serumpun dengan kera. Aku sangat tidak sependapat dengan teori itu. Sebab menurut aku, betapa rendahnya harkat martabat manusia kalau sampai manusia berasal dari kera. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala saja telah memuliakan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam atau manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra atau Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demikian. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak keturunan Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sangat sempurna. Quran surat Bani Israel ayat 70. Kalau mengacu pada firman Allah, sungguh sangat kontradiksi dengan teori evolusinya Charles Darwin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pencipta, telah memuliakan dan melebihkan anak keturunan Adam dari semua makhluk ciptaannya. Jadi teori evolusi dan orang-orang yang bernarasi yang intinya ikut mengaminkan dengan teori evolusi Charles Darwin dapat terpatahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran surat Bani Israel ayat 70. Besar kemungkinan malah sebaliknya, manusia bisa berubah menjadi kera, namun itu pun karena kesalahan manusia itu sendiri. Sebagai contoh, seseorang yang ingin mengejar dunia kekayaan sehingga dia mengambil jalan pintas, berguru pada siluman kera. Sesuai perjanjian, selesai kontrak, dia berubah jadi seekor kera. Itulah konsekuensi logis yang harus dia terima. Atau contoh lain, dahulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada sekelompok umat yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari besar umat Yahudi adalah hari Sabtu. Dari Sabtu Allah Subhanahu wa taala melarang untuk tidak melaut dan dianjurkan fokus untuk beribadah saja. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Di hari Sabtu, ikan itu begitu banyak bertimbulan di tepian pantai, sehingga mereka memasang jaring di hari itu juga dengan alasan nanti mengambilnya di hari Minggu. Berkat dari melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapat kutukan menjadi qiradatan khasiin, kera-kera yang hina. Itulah karakter umat Yahudi, sampai-sampai Allah saja ditipu oleh mereka. Memang para ulama mufassirin berbeda pendapat. Ada yang berpendapat wujud tetap manusia namun perilakunya seperti kera.
Dan ada pula yang berpendapat memang menjadi kera seutuhnya. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, hewan kera memiliki sifat atau karakter yang sangat serakah. Bila melihat makanan, kaki mengekang, tangan menggenggam, dan kantung mulut penuh dengan makanan. Ini membuktikan betapa serakahnya hewan yang bernama kera, dan sadar ataupun tidak, manusia telah mewarisi sifat yang dimiliki oleh hewan kera ini, baik dari kalangan agamawan, negarawan, maupun manusia kebanyakan. Selama dia masih dinamakan manusia, pasti memiliki sifat seperti ini. Hanya manusia yang mampu menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya saja yang bisa menepis sifat yang dimiliki oleh hewan yang bernama kera ini. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, lewat kanal YouTube ini aku hanya ingin titip pesan kepada manusia, baik yang profesinya sebagai penyuluh agama, jadilah penyuluh agama yang terhindar dari sifat yang dimiliki oleh hewan kera. Dan bagi manusia yang menjalankan roda kepemerintahan, jadilah seorang pegawai pemerintah yang terhindar dari sifat tamak, rakus, dan serakah seperti sifat yang dimiliki hewan kera ini. Saudaraku, saudara seiman dan seakidah, ini sajalah yang mampu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.